Ya, Presiden Joko Widodo tidak ambil pusing mengenai wacana pembentukan 44 kementerian di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan wacana ini bisa ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo. Menurut Jokowi, hal ini merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Pernyataan yang sama disampaikan Jokowi saat ditanya pandangannya terkait potensi kabinet gemuk karena adanya penambahan kementerian. Sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyampaikan kemungkinan jumlah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka lebih dari 34. Zulhas memperkirakan jumlah Menteri Prabowo Gibran mencapai 44 orang. Kita ke informasi hot news berikutnya. Seruan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Arab untuk melakukan gencatan senjata di Lebanon merupakan terobosan penting. Seruan ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih luas setelah serangan Israel terhadap Hizbullah yang telah menewaskan ratusan orang. Dikutip dari AFP, pejabat Amerika Serikat mengatakan Lebanon dan Israel memperkirakan akan memutuskan dalam beberapa jam apakah akan menerimanya. Sebelum Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut Israel ingin menyeret Timur Tengah ke dalam perang besar-besaran. Caranya dengan memprovokasi Iran untuk bergabung dengan konflik yang telah berlangsung hampir setahun antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Pezeshkian memperingatkan bahwa konsekuensi atas hal ini tidak dapat dipulihkan. Seruan Pezeshkian untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah melalui dialog muncul setelah Israel melancarkan gelombang serangan udara yang intens terhadap Hizbullah pada Senin kemarin. Di informasi berikutnya dari World Bank, Direktur Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia disebut jadi yang termahal di ASEAN. Dari sisi lainnya, pendapatan petani di RI juga menjadi sorotan karena hanya sekitar 5 juta rupiah per tahun. Pernyataan Bank Dunia ini pun direspons Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, untuk membandingkan harga beras harus dilihat dari harga yang dibayarkan konsumen. Panel harga Badan Pangan menunjukkan harga rata-rata harian nasional turun Rp20 ke Rp15.500 per kilogram beras premium, sedangkan medium bertengger di Rp13.590 per kilogram. Tercatat harga beras di tingkat eceran tahun 2024 lebih mahal dibandingkan tahun 2023. Secara rata-rata eceran bulanan, harga beras premium di bulan September 2024 ini tercatat di Rp15.520 per kilogram. Masih di atas harga September 2023 yang mencapai Rp14.470 per kilogram untuk jenis premium. Sementara untuk jenis medium, harga rata-rata di bulan September 2024 ada di Rp13.570 per kilogram. Juga lebih mahal dibandingkan September 2023 yang di angka Rp12.840 per kilogram. Kita ke informasi yang terakhir dalam Hot News kita kali ini. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi Mirah Sumirat meminta agar kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 naik sebesar 20%. Usulan ini berbeda dari yang diusulkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengusulkan UMP tahun 2025 naik sebesar 8 hingga 10%. Penentuan UMP tahun 2025 akan menjadi yang pertama di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan dimulai 20 Oktober 2024 nanti. Jika melihat penentuan UMP tahun 2024 lalu, pembahasan dan penetapan biasanya berlangsung pada kisaran bulan Oktober hingga November. Adapun dasar perhitungan dan alasan Mirah meminta UMP tahun 2025 naik 20%, karena sejak pandemi COVID-19, kenaikan upah buruh hanya berkisar di 1 hingga 3% saja. Sedangkan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan hingga 20%. Selain meminta upah minimum buruh dinaikkan, Mirah juga meminta agar pemerintah menurunkan dan mengendalikan harga pangan dan kebutuhan pokok, supaya kenaikan upah di tahun 2025 nanti bisa betul-betul dirasakan oleh para buruh.